Ketika dia berjalan ke perjamuan dan melihatnya mengenakan gaun biru, dia mengharapkannya untuk menemaninya dengan perhiasan safir dan berlian yang dia kirim. Tapi dia melampaui mimpi terliarnya dan membiarkan lehernya yang panjang dan ramping tanpa aksesori apapun. Mereka bagus, tapi aku tidak bisa menyimpannya. Tolong ambil kembali, Livia berkata dengan lembut. Dia tidak ingin berhutang budi padanya dengan menerima begitu banyak hadiah mahal. Ketika dia melihat tatapannya menjadi gelap, hawa dingin tiba-tiba melewatinya. Livia mengira dia mungkin salah paham. Tapi kamu tidak perlu mengembalikan hadiah yang aku kirimkan padamu. Aku tidak akan berguna, kau tidak akan mengembalikan hadiah itu kepadaku. Dia diam-diam berkata, suaranya tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Kenapa tidak? Livia bertanya. Dia melirik deretan besar bunga yang terselip di vas. Mereka memiliki kualitas terbaik dan tampaknya dibuat oleh pengrajin bunga. Setiap aroma dan warna bunga saling melengkapi dengan sempurna, menciptakan pemandangan yang harmonis. Dia terkejut melihat pengaturan yang mahal. Mengapa seseorang menghabiskan begitu banyak untuk bunga ketika yang dia lakukan hanyalah pingsan? Livia sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa hatinya tidak melihat nilai apapun di dalam dirinya. Karena tidak sopan mengembalikan hadiah, Farontan menegur, menghilangkan tekanan di tangannya. Dia menarik kembali dan segera memeriksa bahwa tidak ada noda darah di perban. Sudut bibirnya terangkat. Bukankah tidak sopan untuk memaksakan hadiah kepada seseorang juga? Livia tidak percaya betapa keras kepalanya dia. Mengapa dia tidak mengerti bahwa dia tidak menginginkan hadiah darinya? Dengan menerima dan menggunakan sesuatu yang diberikan olehnya, bukankah itu membuatnya tidak tahu malu? Dia tanpa sadar menghinanya dengan melemparkan uang padanya, namun dia tidak bergeming pada gagasan untuk memperlakukannya dengan baik. Livia tidak mengerti perubahan hatinya. Menatap pria tinggi dan sangat karismatik di depannya, dia bertanya-tanya mengapa dia memberikan perlakuan khusus padanya. Tidak sopan jika hadiah itu datang dengan niat yang benar. Dia membalas, menyilangkan tangannya. Mengapa dia begitu keras kepala? Bukankah wanita suka menerima hadiah, terutama yang mahal dan berkelas? Livia mengerjap mendengar kata-katanya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kupikir kamu membenciku. Kata-katanya mengejutkan Farontan yang juga merasa bingung. Dia benar. Mengapa dia begitu baik padanya? Pikiran itu membuatnya bingung. Aku tidak membencimu. Untuk sekali ini, Livia tidak tahu harus berkata apa. Dia menatapnya dan mempelajari ekspresinya. Dengan mata tegas dan postur tak tergoyahkan, dia tahu dia tidak berbohong. Tapi saya lakukan. Dia diam-diam bergumam, membalikkan punggungnya dan mulai merapikan barang-barangnya. Farontan ditarik kembali oleh kata-katanya. Apakah dia membencinya? Mengapa? Dia begitu baik dan protektif padanya sampai-sampai orang-orang salah mengartikannya sebagai pacarnya. Mengapa dia membenci itu? Banyak gadis yang mendekatinya akan mati untuk posisi Livia dalam hidupnya. Namun, wanita tersebut tidak menyukai semua yang dia lakukan untuknya. Mengapa? Dia langsung bertanya. Kata itu keluar dari mulutnya sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia mengutuk dirinya sendiri karena terdengar memaksa dan membutuhkan. Kenapa apa? Livia menoleh ke arahnya. Mengapa kau membenciku? Livia menghela nafas. Karena bahkan setelah aku menyelamatkan hidupmu, kamu melihatku sebagai orang yang mengerikan. Kamu pikir aku adalah wanita serakah yang mengejar uangmu, dan kamu mungkin masih berpikir begitu. Kamu terus membelikanku hadiah mahal yang tidak aku inginkan, tapi pertemuan kami baru-baru ini tidak buruk. Dia menyela, tidak menyukai cara kata-katanya menusuknya. Dia akan mengakui, dia tidak dapat menyangkal kata-katanya.
Dia benar-benar mengira dia hanya wanita biasa yang mencintai uang karena biasanya itulah alasan mengapa orang mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Livia menatapnya. Apakah dia tuli? Apakah hanya itu yang dia dengar? Bibirnya menipis menjadi garis lurus. Tidak, tidak. Tapi itu tidak mengubah pola pikirmu saat ini. Kamu memperlakukanku seperti aku seseorang yang dapat dengan mudah kamu beli dengan uang. Membeli hadiah tidak mengubah apapun. Dia melihat sekeliling ruangan untuk mencari pakaian yang bisa dia pakai ketika meninggalkan rumah sakit, tapi tidak ada. Melihat dia mencari sesuatu, Varontan menghubungkan 2 dan 2 bersama-sama dan menyampirkan jaketnya di bahunya. Livia melompat kaget pada kehangatan yang tiba-tiba melilitnya. Menggunakan jaketnya, dia menariknya lebih dekat. Menurutku kau bukan wanita yang murahan. Dia diam-diam berkata padanya, resleting jaket dan memastikan dia nyaman di dalamnya. Bibirnya terbuka karena terkejut dan sekali lagi, Livia merasa kehilangan kata-kata. Dia sangat baik padanya. Dia takut dengan motif tersembunyinya. Apakah dia punya? Jika demikian, apa itu? Faktanya, menurutku kamu sangat keras kepala. Dia menambahkan, menatapnya. Dia tidak pendek, tetapi karena dia sangat tinggi, dia menjulang tinggi di atasnya. Dia merasa lucu bahwa bagian atas kepalanya hampir tidak mencapai tengah lehernya. Livia mengerutkan kening, membentuk garis di dahinya. Aku tidak keras kepala. Dia menyangkal kebenaran, yang ironisnya membuktikan maksudnya. Varontan terkekeh melihat ekspresi masamnya. Jangan mencoba menyangkalnya. Dia menepuk dahinya, menggunakan jari-jarinya yang panjang untuk menenangkan lipatannya. Jangan sentuh aku. Dia bergumam, memukul tangannya seperti kucing kecil yang kesal. Varontan menatapnya, geli menari di matanya. Dia bersumpah dia kadang-kadang bertingkah seperti anak kecil, atau mungkin anak kucing kecil yang lucu. Livia mengabaikan tatapannya yang jelas. Dia mengambil ponselnya, memasukkannya ke dalam tasnya dan kemudian berjalan menuju pintu. Dia terkejut dia membiarkan dia meninggalkan rumah sakit dan melirik ke arahnya, memperhatikan dia mengikuti di belakangnya. Varontan tidak repot-repot memaksanya untuk tinggal di rumah sakit. Dia tahu mereka hanya akan berdebat bolak-balik sampai seseorang mendapatkan jalan mereka. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Dia merenung, melihatnya mempercepat langkahnya ketika dia melihat bahwa dia mengikutinya menyusuri lorong. Untuk menjauh darimu, dia dengan terang-terangan berkata tanpa melihat ke belakang. Varontan tertawa. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita mengatakan itu padanya. Orang-orang akan selalu melibatkannya di pertemuan sosial dan jamuan makan. Semua orang sangat ingin berada di dekatnya. Mereka tertarik oleh karisma, kekayaan, atau pengaruhnya, tetapi Livia tidak. Dia tahu dia tidak peka dan bodoh. Dia tahu siapa dia dan manfaat yang didapat dari berhubungan dengannya, namun dia memutuskan untuk meninggalkan cahaya dan menghadapi kegelapan. Dia menyingkirkan kesempatan yang diberikan kepadanya, dan itu mulai membingungkannya. Apakah dia memainkan permainan dorong dan tarik? Kenapa dia begitu ingin pergi darinya? Varontan mengangkat kepalanya untuk melihatnya berulang kali menekan tombol lift seolah-olah mendorongnya lebih dari sekali akan mendorong lift untuk datang lebih cepat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.